Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kata Allah Subhanahu wa taala, orang tidur itu yatawaffal anfus, Allah lah yang mewafatkan jiwa ya. Jadi ketika kita tidur itu diwafatkan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian roh kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami, ya, menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Jadi alhamdulillah ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah baik untuk menambah kebaikan-kebaikannya, yang merasa belum baik dipersilahkan untuk memperbaiki kekurangannya, yang masih memiliki dosa diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur panjang kita bukan tanpa makna, tetapi itu adalah kesempatan kedua dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Setelah tadi malam kita berevaluasi, introspeksi diri, kan mestinya begitu seorang muslim. Sebelum dia tidur, dia muhasabah dulu. Satu hari ini saya sudah melakukan apa yang baik, yang kurang baik apa. Oh ternyata ini kurang, hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti harus diperbaiki. Oh hari ini sudah seperti hari kemarin, berarti harus ditambah. Oh hari ini lebih baik dari kemarin, berarti harus dipertahankan. Lah kesempatan itu adalah hari ini. Kesempatan itu hari ini kita untuk memperbaiki yang sudah lewat kalau ada kekurangan, untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sebelumnya, atau untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya umur kita bukan tanpa makna, tetapi itu adalah kesempatan yang kesekian kali dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita agar kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, presiden pertama kita, sinten Pak? Bapak Soekarno, pada tahun 1966 Masehi, tepatnya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-21, beliau pernah menyampaikan sebuah slogan yang sampai hari ini masih diingat. Apa itu slogannya? Jas merah, betul. Jangan lupakan sejarah. Kenapa kita tidak boleh melupakan sejarah? Karena kalau kita mengetahui sejarah bangsa kita, kita bisa bersikap hari ini apa yang harus kita lakukan hari ini untuk mengisi
keberhasilan pendahulu kita mendirikan bangsa yang mulia ini. Ini untuk cakupan status kita sebagai warga Indonesia. Selain itu, sebagai umat Islam, kita juga memiliki sejarahnya sendiri. Artinya, selain kita tidak melupakan sejarah nasional Indonesia, bagaimana berdiri, bagaimana dulu para pejuang berjuang dan seterusnya, kita juga tidak boleh melupakan sejarah Islam itu sendiri yang bermula dari Nabi siapa? Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad, dari Nabi Adam dulu ya. Karena sejarah-sejarah kisah-kisah umat terdahulu itu juga inna fi qisasihim la'ibarun, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah-kisah para umat terdahulu itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Sampai dari sejarah Nabi Muhammad, sirah Rasulullah, sampai kepada sejarah umat Islam hari ini. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, maka kita akan mendapati bahwa dahulu ya, umat Islam pernah memiliki masa-masa jaya. Masa-masa jaya di mana Islam itu memiliki izzah, kemuliaan di atas segala-galanya. Di antaranya adalah pada tahun 350 Hijriyah atau abad ketiga ya. Di mana di situ ada seorang pemimpin di Andalus yang bernama Al-Hakam, yang beliau adalah putra dari Abdurrahman An-Nasr, sama penguasa Andalus juga ya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakam ini seorang pemimpin Andalus ya, khalifah di Andalus, itu memiliki kebiasaan yang luar biasa. Suka belajar, Pak. Suka belajar, dan beliau suka membaca buku sehingga disebut dengan usyakul kutub. Kutu buku. Usyakul kutub, kutu buku ya. Saking gemarnya beliau membaca, beliau pernah suatu kali rela mengeluarkan uang pribadinya sebesar 1.000 dinar. 1.000 dinar emas, Pak. Satu koin, satu dinarnya itu, satu dinar emas itu sama dengan 4/4 gram. 4/4 gram. Ya, berarti kalau kali 1.000 berapa? 42,5 ya, kilo ya. Itu tinggal dikalikan ke rupiah. Hanya untuk mendatangkan sebuah buku. Beliau ingin membaca sebuah buku yang menurut beliau sangat-sangat penting. Maka ketika buku itu berada di luar Andalus, beliau keluarkan uang yang sangat besar dalam rangka mendatangkan sebuah buku. Karena apa? Hausnya beliau dengan ilmu. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebiasaan yang dilakukan oleh para pemimpin Andalus, hari ini apa Pak? Spanyol Pak ya? Ya, Spanyol. Di antara kebiasaan sunnah, kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin Andalus adalah setiap mereka naik tahta, mereka akan melakukan satu hal yang menurut mereka harus dilakukan, yaitu mereka akan memperbaiki, merehab, merenovasi tempat paling utamanya kaum muslimin, tempat paling sucinya kaum muslimin, yaitu masjid. Nah, kebetulan di masjid itu, masjid terbesarnya adalah Al-Jami' Al-Kabir atau yang disebut dengan Masjid Cordoba. Itu tiap ada pemimpin, ganti pemimpin itu direhab. Ya dari kubahnya, pintu-pintunya, dinding-dindingnya, mesti begitu. Termasuk ketika kepemimpinan Al-Hakam ini, beliau pun memerintahkan para penggawanya, para ahli sipilnya, teknik sipilnya, arsitek-arsiteknya untuk merancang masjid yang kalau nanti jadi masjid itu akan lebih terasa luas, lebih nyaman, ya, lebih mendatangkan kekhusyuan bagi jamaah kaum muslimin untuk beribadah dan belajar di situ. Maka dilakukanlah rehab, renovasi, memakan waktu berbulan-bulan dan memakan biaya yang cukup banyak. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian bulan masjid itu
selesai direhab atau direnov, maka diumumkanlah bahwa masjid itu sudah boleh dipakai lagi. Ya, maksudnya setelah pas direnov itu kan berarti banyak material kan. Aktivitas sementara dialihkan ke masjid-masjid kecil sekitarnya, dan Masjid Cordoba ini paling besar di pusat kota, samping kota Baghdad ya. Kemudian setelah itu khalifah berangan-angan bahwa pasti yang datang akan lebih banyak. Bagaimana tidak, masjidnya lebih nyaman. Masyarakat juga pasti akan senang. Tetapi setelah secara resmi dibuka, secara resmi diumumkan bahwa masjid itu sudah boleh dipakai, ternyata tidak satu pun masyarakat Cordoba yang datang untuk masuk beribadah, taklim menuntut ilmu di masjid tersebut. Heran khalifah, ada apa? Masjid sudah sebesar itu, semegah itu, seindah itu, lah kok malah pada udah datang, ini ada apa? Lalu khalifah memerintahkan para penggawanya untuk melakukan investigasi, dicari apa sebabnya coba. Karena selama ini beliau sudah terbuai dengan angan-angan bahwasanya masyarakat akan senang banget ya. Akan berterima kasih banget, berbondong-bondong datang ke masjid, ternyata satu batang hidung pun tidak terlihat. Maka heran, ini ada apa? Pasti ada masalah. Maka dikirimlah, diutuslah para utusan-utusannya untuk turun ke bawah, untuk ngobrol dengan masyarakat, ya, untuk mencari informasi apa sebetulnya yang terjadi di kalangan masyarakat. Ternyata setelah sekian waktu investigasi dilakukan, para petugasnya kumpul dan semuanya menyampaikan satu hal, sama Pak, wahai khalifah, tersebar berita di masyarakat bahwa Anda membangun masjid ini dengan uang haram. Subhanallah. Kayak disambar petir di siang bolong. Maka setelah itu beliau segera mengumpulkan masyarakat, kemudian beliau menyampaikan secara resmi, bersumpah demi Allah bahwa saya membangun masjid ini dengan uang halal. Semua uangnya diambil dari Baitul Mal. Tidak ada, kalau Indonesianya, sepeser pun yang dibangun dari uang yang haram. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengomentari kisah ini mestinya adalah kisah yang sangat luar biasa Bapak sekalian ya. Dr. Thariq Aswaidan beliau mengatakan bahwasanya kenapa masyarakat Cordoba bisa kompak, tidak satu pun datang untuk sholat di masjid yang indah dan megah itu, yang nyaman itu. Dr. Thariq Aswaidan beliau mengatakan itulah takwa. Jadi karena ketakwaan yang ada di dalam diri masyarakat Cordoba itu, kata Dr. Thariq Aswaidan, itulah takwa yang melahirkan rasa sensitif untuk berhati-hati. Tidak mengambil kecuali yang halal pada segala sesuatu ya. Itulah takwa. Yang melahirkan rasa sensitif dalam hati kita untuk senantiasa berhati-hati, tidak mengambil kecuali yang halal saja pada segala sesuatunya. Masya Allah, itu luar biasa. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang luar biasa, kalau masyarakat sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kompak, yang luar biasa. Mereka sepakat, coba bayangkan Pak, sebuah masyarakat besar, masyarakat besar, masyarakat satu negara itu Pak, satu kota itu, bukan sedikit. Itu sepakat untuk tidak mendatangi masjid. Yang mereka ketahui, mereka sementara asumsi mereka, info yang beredar bahwa masjid itu dibangun dari perkara yang, dari harta yang haram. Padahal masjid itu yang memberikan negara, yang memfasilitasi negara, ya. Bukan dari uang warga ya. Tetapi mereka betul-betul karena tadi meyakini masjid itu dibangun dari uangnya haram, mereka
betul-betul tidak mau datang. Dan setelah diumumkan secara resmi oleh pemerintah bahwa masjid itu dibangun dari harta yang halal, maka berbondong-bondonglah warga masyarakat untuk datang ke Masjid Cordoba itu untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu. Karena di masjid itu bukan hanya untuk tempat ibadah, untuk halaqatul ilm, untuk kajian-kajian ilmu, karena masjidnya sangat luas. Di pojok sini ada kajian fikih, di pojok sini ada kajian akidah ya. Bahkan kajian-kajian yang lain lahir dari situlah ulama-ulama besar seperti Ibnu Rushd dan yang lainnya dari Cordoba. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat itu tidak tersebar pembanding yang lain untuk ngeneng-ngenengi, untuk sekedar bombong, enggak apa-apa. Kalau ada yang haramkan sebagian besarnya dari yang halal, enggak. Tapi ketika mereka mengetahui ada isu itu, ada yang haram, sepakat untuk tidak datang. Tidak mencari alasan untuk bisa datang ke masjid itu, ya, apapun itu alasannya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa, kata Dr. Thariq As-Suwaidan, yang ketika takwa itu sudah melekat dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang memiliki izzah dan kemuliaan, menjadi masyarakat yang tidak mau didikte umpama pemimpinnya salah, menjadi masyarakat yang tidak mau dibeli oleh harta apapun, keyakinan dan akidahnya, kepercayaannya, kebaikannya, tidak mau ditukar oleh apapun. Itulah izzah, kemuliaan, itulah takwa. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Jika masyarakat sudah menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mencari izzah, kemuliaan dari siapapun, tetapi izzah dan kemuliaan itu mereka cari dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa memperhatikan perintah dan larangannya, mereka berharap kemuliaan itu, izzah itu akan datang secara sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah tadi masyarakat tadi. Ya. Mereka tidak bahasanya menjilat kepada kepemimpinnya, tetapi mereka berpegang pada syariat, maka pemimpin itu yang kemudian akan perhatian dengan masyarakatnya, akan memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Masyarakat saya yang beriman dan bertakwa tidak mau kecuali yang halal, maka pemerintah itu pun sama memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 139, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal izzata lillahi jami'a." Sesungguhnya al-izzah, kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pernyataan Dr. Thariq As-Suwaidan, itulah takwa. Sebetulnya apa itu takwa? Para ulama banyak sekali mendefinisikan takwa, di antaranya adalah ij'al bainaka wa baina adabillahi wiqayah. Di antara pengertian takwa itu adalah jadikan antaramu dengan antara siksa Allah Subhanahu wa taala wiqayah, tameng. Karena takwa itu asal kata dari wiqayatan, yang artinya adalah hati-hati. Wiqayah itu bisa berarti tameng, pelindung. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan melalui lisan Rasulnya, bahwa mereka yakin betul, mereka paham betul bahwa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar sah dan tidak sah. Karena menurut para ulama, saya buka di dalam fatwa para ulama bahwa hukum sholat di masjid yang dibangun dari harta haram. Sah apa tidak sah sekalian? Sah. Ibadahnya tetap sah. Adapun dosanya kembali kepada orang yang menginfakkan harta haramnya. Atau kalaupun itu tidak berdosa, orang itu tidak mendapatkan pahala apa-apa dari infak dan sedekahnya, karena itu dari yang tidak halal.
Artinya masyarakat Cordoba itu saya yakin paham ya tentang masalah ini, bahwasanya sholat di masjid yang dibangun dari harta haram itu tetap sah. Tetapi bagi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar sah dan tidak sah, tetapi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka berpikir harus dilakukan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum mukminin sama seperti yang diperintahkan Allah kepada siapa? Para rasul. Apa itu? Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Jadi amal soleh itu amal yang sempurna, yang dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukunnya yang sudah terpenuhi, kemudian juga memperhatikan faktor-faktor yang lainnya. Jadi orang bertakwa itu bukan sekedar halal dan haram, ya. Bukan sekedar sah tidak sah ya dalam melakukan ibadah, tetapi bagaimana dia bisa mempersembahkan keperibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesempurna mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kalau ada masjid yang dibangun dari harta halal, kenapa sholat di masjid yang dibangun dari harta yang haram? Meskipun masjid-masjid itu adalah bentuknya kalau di Indonesia mungkin musola-musola kecil, tapi jelas ini dibangun dari yang halal. Itu mungkin yang dipikirkan oleh masyarakat Cordoba. Kan sementara masjid-masjid kampung di sekitarnya itu adalah masjid-masjid yang jelas dari mana hartanya. Bahkan mungkin mereka iuran untuk membangun itu. Sementara masjid yang megah ini isunya dibangun dari harta yang haram, maka mereka tidak mau datang. Itulah takwa. Sensitif untuk mengambil segala sesuatu. Bukan sekedar sah dan tidak sah. Jamaah sekalian dimurati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita hari ini bisa melahirkan keluarga yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga, generasi, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga, generasi dan masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang memiliki sensitivitas dalam hati untuk tidak melakukan kecuali yang halal pada segala hal. Tentunya kita harus banyak belajar. Tentunya kita harus banyak menuntut ilmu. Hari ini jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, hari di mana fitnah, syubhat dan syahwat semakin merajalela. Fitnah, syubhat dan syahwat semakin nyata di depan mata kita. Syubhat itu adalah perkara-perkara yang menjadikan kita ragu dalam beragama. Itu syubhat. Syahwat itu adalah perkara-perkara yang memperturutkan hawa nafsu kita. Itu fitnah, syahwat. Itu merajalela di depan mata kita, di kehidupan nyata kita. Maka kita harus membekali keluarga kita, diri kita, warga masyarakat kita dengan ilmu, dengan mengadakan banyak-banyak pengajian, kajian-kajian ilmu untuk membentengi mereka dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini. Jamaah sekalian dimurati Allah Subhanahu wa taala, contoh nyata generasi-generasi dahulu yang mereka memiliki sensitivitas dalam hati untuk tidak mengambil kecuali yang halal saja, untuk tidak memakai kecuali yang jelas-jelas halal saja adalah dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mendapat hadiah dari pelayannya. Hadiah makanan begitu ya, hadiah makanan. Kemudian setelah beliau makan, sudah ditelan Bapak sekalian, itu pelayannya, pembantunya bilang, "Wahai Abu Bakar, kamu tahu nggak itu makanan dari apa?" "Saya nggak tahu lah, kamu nggak bilang." "Itu dulu hasil undian." Hasil undian saya ketika masih jahiliyah. Artinya karena rasa takutnya memakan sesuatu yang haram, Abu Bakar masukkan jari-jarinya ke kerongkongannya, dilogok begini sampai makanannya itu dimuntahkan kembali. Karena sensitif yang ada di dalam hati, tidak pengen ada yang masuk kecuali yang
yang halal. Dahulu para wanita-wanita kaum muslimah ketika mengantarkan suaminya untuk bekerja, padahal dulu fitnah syahwat dan syubhat belum seberapa bila dibanding hari ini. Pekerjaan juga tidak sesusah hari ini. Ya, mereka ketika mengantarkan para suaminya di depan pintu setelah salaman, kemudian mengantarkan suaminya di depan pintu, ittaqi, takutlah kalian ataupun hati-hatilah dari memberi makanan yang haram. Nahnu nasbiru alal ju', kata para istri, kalau kamu pulang tidak membawa uang, kami bisa sabar menahan rasa lapar. Nahnu nasbiru alal ju'. Wala nasbiru alan nar, tetapi kalau kamu nekat, tidak ada yang halal mengambil yang haram, kemudian datang memberi makan kami dengan harta yang haram itu, kami tidak bisa bersabar nanti di hari kiamat kalau masuk ke dalam neraka. Nah, itu ada sensitivitas di dalam hati. Sampai mau mengantarkan suaminya saja, mau berangkat bekerja, pesannya adalah pesan seperti itu. Ittaqi malal haram, jauhi harta yang haram. Karena apa? Karena kami bisa bersabar menahan lapar, tapi kita tidak bersabar nanti kalau harus masuk neraka menanggung siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rasa sensitivitas dalam hati itu juga sangat mendatangkan keberuntungan bagi kita. Dimana kalau kita sangat perhatian dengan apa yang kita lakukan hanya yang halal saja, itu akan berpengaruh pada ibadah kita. Ya, ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita memperhatikan yang halal dan yang haram tadi. Dalam sebuah hadis tadi, hadis yang sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, Rasulullah SAW menceritakan di bawahnya, tsumma dzakara rajula. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang telah melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Rambutnya kusut, bajunya juga berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melakukan safar, rambut kusut, kemudian baju lusuh, kemudian menengadahkan tangan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan doa kita mustajab. Ya, jadi di antara waktu-waktu untuk mustajab berdoa adalah ketika kita safar dan dalam kondisi sangat lelah ini. Ketika kita berdoa, maka kemungkinan besar doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita menengadahkan tangannya dan menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seruan ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi kata Rasulullah SAW, meskipun orang itu telah melakukan hal-hal yang bisa menjadikan doanya mustajab, tetapi dia melakukan wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram, tetapi makanan yang dikonsumsinya haram. Baju yang dipakainya dari harta yang haram. Ya. Bahkan wa ghudhiya bil haram, bahkan dia melakukan perjalanan juga dengan biaya yang haram, fa anna yustajabu lahu. Maka kata Rasulullah SAW, yang seperti itu tidak mungkin doanya diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pesan dari Rasulullah SAW bahwa akhdul halal, mengambil yang halal saja, yang itu merupakan efek ataupun merupakan buah dari sebuah ketakwaan. Ya, tadi rasa takwa itu kan akan melahirkan sensitif dalam hati untuk mengambil kecuali yang halal saja. Ya, itu juga akan berakibat pada diterima atau tidaknya ibadah-ibadah kita.
Di antaranya adalah tadi doa ya. Istijabatu dakwah ya. Terkabulnya doa kita itu dipengaruhi oleh halal dan tidaknya makanan atau pakaian yang kita kenakan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi mari kita giatkan kajian-kajiannya, kita giatkan menuntut ilmunya agar kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat ya, sehingga melahirkan rasa sensitif di dalam hati ya, untuk berhati-hati dalam segala hal ya, dalam pekerjaan ya, dalam makanan dan minuman, dalam perkara-perkara yang lain, mendidik anak kita juga kita mendidik dengan yang baik-baik saja. Karena itulah takwa. Itulah takwa di mana kita hanya mengambil yang halal saja, di mana kita hanya berusaha untuk menjadikan ibadah kita yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi tambahan bahwa kehalalan dan keharaman makanan kita itu sangat berpengaruh pada ibadah kita. Suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'uni Allah li an akuna mustajaban lidakwah. Wahai Nabi, doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang doanya mustajab. Berdoa pasti dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mendoakan Sa'ad demikian, beliau juga meminta satu syarat kepada Sa'ad. Atyib mat'amaka takun mustajaban lidakwah. Kalau kamu mau menjadi orang yang mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan setiap makanan dan minuman yang kamu minum adalah baik dan halal. Setiap makanan dan minuman yang kamu konsumsi adalah halal. Maka kamu akan menjadi orang yang mustajab dalam berdoa. Mustajaban lidakwah. Jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kata para ahli sejarah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berada di sebuah peperangan, kemudian ada salah satu sahabatnya yang bahasanya memberi tantangan, wahai Sa'ad, saya minta kamu manah musuh itu pas di matanya. Ya, maka Sa'ad berdoa mengangkat tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dibidik tepat kena matanya. Jadi kalau musuh-musuh sampai ini, dan ini terdengar di telinga musuh. Kalau musuh mendengar di barisan lawan, di barisan kaum muslimin itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka takut. Kenapa? Karena Sa'ad terkenal memiliki doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika angkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Refleksinya, barangkali kita hari ini mendidik keluarga dan istri dan anak-anak kita. Barangkali kita berdoa sangat panjang kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keinginan dan harapan-harapan yang sangat luar biasa. Tetapi pada kenyataannya keluarga mungkin jauh dari yang kita inginkan, atau harapan dan keinginan kita juga belum kunjung datang. Maka tugas kita adalah introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita memiliki sensitivitas di dalam hati kita untuk tidak mengambil kecuali yang halal saja pada segala sesuatu? Bukan hanya dalam urusan makan halal dan haram, tetapi pada segala sesuatu. Kita usahakan mengambil yang halal saja, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keluarga kita keluarga yang diberkahi sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istijabah dalam setiap doa-doa yang kita lantunkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan subuh pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga kita diberi hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la hamman illa farastah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.